Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Sharing Sayembara pada sore hari ini. Halo teman-teman dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, teman-teman dari Institut Teknologi 10 November, lalu teman-teman dari Universitas Warmadewa, teman-teman dari Universitas Palangkaraya, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta teman-teman dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Terima kasih atas antusias kalian karena telah berminat dan bergabung untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Matias Dimas dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Arsitektur Angkatan 19. Dan saya Devoni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dari Prodi Arsitektur Angkatan 19, yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum memasuki ke acara inti, kita akan awali acara ini dengan doa. Baik, doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama atau berkeyakinan lain, dimohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan mengikuti acara pada sore hari ini. Ya Bapa, berkatilah acara pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Terima kasih ya Bapa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Acara Sharing Sayembara yang berjudul Negatif COVID, Positif Kreatif akan membahas tentang pentingnya mengikuti sayembara dan tips and trik mengikuti sayembara di tengah keadaan pandemik seperti ini. Nah, Dimas dan teman-teman semua nih, udah pernah belum ikut sayembara? Wah, kalau aku pribadi sih belum pernah nih. Soalnya apa ya? Aku ngerasa kayak ilmuku tuh masih belum cukup lah kalau buat ikut sayembara. Kalau kamu sendiri gimana nih, Dev? Nah, aku juga belum pernah nih. Kalau gitu, kebetulan banget nih, Dim. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari WJY yang sudah mengikuti dan memenangkan sayembara selama pandemik ini loh. Wah, kalau gitu kita kenalan terlebih dahulu deh sama pembicaranya. Ada 2 tim pada pembicara pada acara sore hari ini. Yang pertama dari tim 1 ada Iwayandita Putra Wirawan. Hai Kak Dita. Halo teman-teman semua, salam kenal semua. Semoga sehat selalu ya. Oke. Lalu ada Kak Cena. Hai Kak Cena. Salam kenal. Dan yang terakhir ada Kak Ngesti Aulia. Halo Kak Ngesti. Oke, selanjutnya dari tim kedua ada Iwayandita Putra Wirawan. Halo lagi Kak Dita. Halo. Lalu yang kedua ada Theodora Yona Evia Santoso. Halo Kak Theo. Halo Kak Theo. Dan yang terakhir ada Kak Franciscus Willy Amino. Halo Kak Willy. Untuk mempersingkat waktu, acara akan kita mulai. Kepada tim, waktu dan tempat dipersilahkan. Teman-teman mohon izin share screen ya. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Biro Cerdis yang undang kami jadi pembicara di acara Sharing Sayembara kali ini. Sebelum mulai, kenalin aku Dita, kemudian ada 2 temanku lagi yaitu Cena dan Ngesti. Kemungkinan Ngesti masih ada permasalahan jaringan karena di sana katanya mati listrik. Kemudian di sini kami bakal maparin karya kami yang memenangkan kemarin pada sayembara yang diadain oleh Universitas Podomoro di Jakarta, yaitu yang bertema Metamorph in Disguise. Kemudian dari panitia sendiri itu kemarin menyediakan kami 3 alternatif site yang kemudian kami dapat site yang pertama yaitu site A. Kemudian site ini tuh terletak di kawasan zona perkantoran, zona perdagangan, zona jasa. Kemudian kami berpikir desain apa sih yang cocok yang kami bangun di sana. Kemudian dari sana kita mengambil isu-isu yang ada di sana itu kan sekarang lagi berkembang COVID tuh di Indonesia bahkan dunia. Kemudian gimana sih cara kita ngatasin COVID melalui desain. Kemudian di sana juga macet, apalagi tingkat polusi di Indonesia, terutama di Jakarta itu sangat tinggi. Kemudian dari sini muncullah ide dari kami yaitu
urban regeneration, yaitu sebagai public space di tengah pandemi COVID-19 yang bisa menjadi vitamin yang multidimensi untuk semua kalangan. Untuk itu, kalian bisa menyaksikan presentasi kami berikut ini. COVID-19 masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020. Percepatan penyebaran virus dipengaruhi polusi udara Jakarta yang buruk. Ahli epidemiologi dan polusi udara dari University of Cape Coast, Ghana, menjelaskan bahwa polusi udara berkontribusi terhadap penurunan sistem kekebalan tubuh. Imbas pandemi ini mempengaruhi kondisi ekonomi dan kesehatan mental masyarakat. Hidup berdampingan dan berdamai dengan virus menjadi solusi yang ditawarkan oleh Presiden Republik Indonesia, dikenal dengan sebutan New Normal, dengan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Melalui urban regeneration dapat memperbaiki injuri yang disebabkan oleh COVID-19 maupun masalah kronis lain yang dialami oleh Jakarta. Berdasarkan data COVID-19, Jakarta menjadi kota dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Saya terletak di Jalan Kemang, memiliki luas 1.575 meter persegi, dan tergolong taman rukun dengan radius pelayanan 100 meter. Kondisi Jakarta dianalogikan sebagai sistem syaraf, memerlukan gerakan aktif pembenahan lingkungan dengan problem dan isu diantaranya. Kualitas visual lingkungan menurun, RTH Jakarta hanya tersisa 9,98%, kondisi air tanah yang buruk, polusi udara melebihi ambang batas, COVID-19 menyebar lewat udara, pembatasan jarak diabaikan, stres di masa pandemi, imbas pada dunia usaha, dan termasuk dalam kawasan terdampak banjir. Untuk itu, ditawarkan strategi perancangan melalui Tanifoxon for Healing and Relaxing, Air Purification System, Evaporative Cooling, Universal Access, Disinfektan Alami, Bioswale, lembaga sebagai antimikrobial agent, dan Smart PKM. Dengan tujuan untuk mengembalikan RTH, Blue and Green Area sebagai katalis restorasi lingkungan, serta interaksi sosial dengan protokol kesehatan. Goals dari perancangan ini diantaranya untuk memutus rantai penyebaran COVID, mewujudkan masyarakat yang sehat, terciptanya keseimbangan lingkungan, dan melalui urban regeneration menjadikan Jakarta kota adaptif. Air Purification Tower berfungsi sebagai penyaring udara berpartikel airborne polutan seperti virus dan bakteria. Tower ini didukung dengan material tembaga sebagai kontak killer dan water treatment melalui rainwater harvesting untuk restorasi air tanah. Diletakkan pada beberapa titik pada taman agar dapat menyaring udara di setiap bagian taman. Stres di masa pandemi COVID-19 memicu gangguan kesehatan mental. Tuning fork pada pathway dengan frekuensi tertentu bertindak sebagai alat yang menjadi media relaksasi bagi pengunjung. Selain itu, bunyi tuning fork juga terbukti menstimulus otak sehingga tercapainya kondisi mental yang lebih baik. Self-produce energy diwujudkan dalam dua inovasi. Yang pertama adalah piezoelektrik, di mana sumber energi berasal dari tekanan yang diterima dari pijakan kaki, diletakkan pada dua area, yaitu pada parket kayu dalam taman dan sepanjang jalan trotoar luar taman. Tekanan yang diterima menghasilkan arus listrik yang diolah rectifier dan disimpan dalam penyimpanan. Inovasi kedua adalah solar panel yang diletakkan pada puncak setiap air purification tower. Sinar matahari yang diterima diolah charger controller dan disimpan dalam penyimpanan. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk keperluan taman sehingga dapat menunjang aktivitas bahkan di malam hari dengan energi yang dihasilkan oleh taman itu sendiri. Pada area Smart PKL, jual beli diberlakukan barcode-based application system. Pesanan dilakukan secara online dan pengambilan pesanan secara self-service ketika diinformasikan oleh penjual melalui aplikasi. Pembayaran menggunakan barcode untuk menghindari penularan COVID-19. Tanaman dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya. Pertama, aromaterapi yang dominan berada di area stasi dan healing seperti pathway dan area tuning fork. Yang kedua adalah purifier plants yang diletakkan di sekitar area tempat duduk, air purification tower, toilet, dan bioswales di sepanjang trotoar untuk membersihkan udara sekitar. Bioswales bermanfaat untuk menyerap sisa air baik dari taman maupun dari trotoar. Jika tanah sudah tidak mampu menampung air, akan dialirkan menuju drainase. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara otomatis dengan sensor gerak pada area tertentu seperti main gate dan sitting area. Tujuannya untuk menjaga lingkungan tetap dalam kondisi steril demi mewujudkan taman yang sehat.
Keberadaan public space di tengah pandemi COVID-19 menjadi vitamin yang multidimensi. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Belinda Olivia dari WJY. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi waktu antara mengerjakan sayembara, tugas kuliah yang cukup banyak dan berat? Pertanyaan ini bisa langsung dijawab dulu mungkin untuk tim pertama. Aku pecenan. Gimana Kak Dit? Ya udah aku ya. Jadi Kak Dit dulu deh, ntar sebenarnya aku nambah. sebenarnya berat ya untuk menjawab ini. Gimana ya? Karena pertama, kami lomba itu karena kemauan. Terus kedua, pastinya setelah ada kemauan kita harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Gimana waktu kita ngerjain sayembara, gimana kita ngerjain tugas kuliah yang cukup berat. Apalagi kuliah arsitektur pasti tugasnya tidak ringan kan. Nah, kebetulan juga di sini aku udah semester 7, kebetulan lagi nyusun terus agak slow. Tapi karena aku juga butuh tim, jadi aku mengajak Cena dan Ngesti. Nah, yang di sini yang masih free itu sebenarnya aku sama Ngesti. Jadi kemarin juga pengerjaannya itu pas sedang libur semester. Kemudian timbulan niatan untuk mengikuti lomba ini. Nah, untuk pembagian waktunya sendiri kami tuh ngerjainnya di saat-saat tertentu. Kami udah jadwalkan, misal katakanlah Cena kuliah hari Senin sampai jam berapa, terus misal malam dia free. Oke, kita malam itu udah mulai ngerjain, tapi secara terjadwal. Gitu. Tapi karena ini juga temanya lomba desain Hamin 7, jadi pengerjaannya kan cuma 7 hari. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kami bagi biasanya. Jadi kita ada kerja sama tim, jadi misal tugasku apa atau job desk-ku apa gitu. Tapi job desk-nya itu setelah keluarnya gagasan-gagasan desain. Misal nanti setelah keluar gagasan desain aku fokusnya di modeling misal, terus Cena misal di analisis atau apa gitu. Jadi setiap pertemuan kami selalu ada progres. Kalau nggak ada progres ya nggak usah ada pertemuan, karena itu buang-buang waktu aja gitu. Dan ini pun rekor bagi kami juga, pengerjaannya selama 4 hari. Itu sih, Cena mau nambahin? Nggak deh, itu aja. Baik, terima kasih udah untuk tim pertama. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Sipilian Valentino dari UAJY. Pertanyaannya, disinfektan alami tadi penerapannya bagaimana ya Kak? Tolong jelaskan. Baik, Jadi Oke, aku jawab ya. Untuk disinfektan tadi itu penerapannya dengan cara dikombinasi dengan teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan teknik-teknik tertentu. Yang di tempat duduk tadi menggunakan bantuan peer atau gaya pegas. Jadi untuk yang pertama kita combine dengan teknologi sensor gerak. Jadi ketika orang itu masuki kawasan atau masuki taman tersebut, otomatis setelah dia melewati sensor itu, disinfektannya akan menyemprot sendiri ke beberapa bagian tubuh yang rentan menyebarkan virus. Kemudian yang kedua itu melalui tempat duduk. Nah, tempat duduk tadi itu setelah orang duduk, kemudian bangun, akan terjadi suatu gaya. Kemudian setelah terjadi gaya tersebut, maka disinfektannya akan otomatis menyemprot ke atas ke bagian kursinya saja, tidak sampai menyebar kemana-mana karena intensitasnya sudah diatur, tidak sampai menyemprot terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Gitu. Jadinya bisa mencakup keseluruhan tempat duduk tersebut. Gitu. Aku mau nambahin mungkin sekaligus kebetulan aku lihat ada pertanyaan yang sama dari di chat. Itu kalau misalnya kena anak-anak gimana sih
Nah, jadi kan sebelumnya udah kami atur fairnya. Jadi ceritanya fairnya itu hanya akan turun ketika diduduki sama orang dewasa. Kalau orang dewasa duduk kan pasti ceritanya berat ya, lebih berat. Kalau anak-anak akan duduk kan harus manjat dulu. Kemudian kalau dia hanya tekan juga tidak akan langsung turun fairnya. Dan andai kata kalau memang fairnya memang turun terus disinfektannya keluar, disinfektan yang kami gunakan itu sifatnya alami. Jadi dari daun sirih merah gitu. Jadi dia bukan dari alkohol. Kalau alkohol misalnya kena mata bisa aja berbahaya. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim kedua. Bagi peserta bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat untuk tim kedua. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, dengeran nggak ya? Udah. Begin share screen ya? Sebelumnya selamat sore teman-teman. Sebelumnya kami ngucapin terima kasih dulu untuk Biro Cerdis yang udah ngundang kami sebagai pembicara di sharing sayembara online ini. Karena ini pertama kali ya, jadi kalau ada kendala nanti di jaringan kami mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Willy, aku mahasiswa arsitektur semester 7, asalnya dari Palangkaraya. Nah, terus ada temanku Dita. Halo Dita. Halo. Nah, ini juga temanku semester 7 dari Bali ya, arsitekturnya. Nah, terus ada satu lagi itu namanya Theodora, panggilannya Dora sih. Kalian bisa panggil Dora, dia mahasiswa semester 7 juga. Asalnya dari mana, Dor? Purwokerto. Nah, itu dari Purwokerto. Kalau ada teman-teman tuh bisa tuh kenalan tuh. Di kesempatan sesi 2 ini, kami sebenarnya mungkin penjelasan detail mengenai sayembaranya itu agak kami persempit, karena kami mau lebih menjelaskan gimana sih alur pikir kami dari pengolahan bisa mendapat desain itu. Jadi mungkin kalau untuk pemaparan desainnya, kalian teman-teman bisa lihat di YouTube juga ada, sudah diupload sama penelitiannya kemarin. Seperti itu. Untuk pertama ini, nah, jadi karya kami itu yang masuk nominasi itu berupa benua taka. Nah, ini pertama kami akan ngejelasin tornya dulu. Nah, kalau dari tornya ini sendiri itu bisa dilihat kalau sayembara ini diadain oleh satu ruang, yaitu dari prodi interiornya Universitas Pelita Harapan Jakarta, di mana pada kesempatan ini ngangkat tema Naungan Bumi Kalimantan. Karena lokasinya sendiri itu akan berada di Kabupaten Penajam, yaitu Kalimantan, yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Nah, jadi temanya itu desain ruang publik berupa alun-alun dalam rangka pemindahan ibu kota sesuai dengan variety dan mencerminkan kultur lokal dan sustainable. Jadi itu. Nah, kalau dari tornya ini sendiri itu panitia memberikan kami 2 alternatif site, yaitu yang pertama ini ada di dekat pasar induk Penajam. Nah, di pasar
Ini alternatif pertama. Selanjutnya itu ada alternatif kedua, itu di Desa Manunggal Daya. Nah, dari dua alternatif ini, setelah kami analisis dan karena ini kan prosesnya daring, nah, jadi ada keterbatasan dalam pengumpulan data. Nah, kami memilih lokasi site yang memang mungkin untuk masih kami analisis melalui jaringan internet, yaitu kami ngambil ini alun-alun Pasar Induk Penajam. Nah, dari Pasar Induk Penajam ini kami coba olah, kami analisis, dan selanjutnya dapat hasil sebagai berikut. Nah, dari itu apa sih yang sebenarnya masalah yang ada di site yang ingin kami angkat sebagai untuk mencitrakan Penajam itu sendiri dan lokalitasnya. Karena menurut kami di beberapa desain alun-alun yang ada itu kurang merepresentasikan dari kultur lokal dan yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa masalah yang kami angkat, yaitu tidak ada ruang publik, lokasi kami itu merupakan dead space, suhu tinggi yang ada di Kalimantan, kurangnya wadah kegiatan masyarakat, penerapan lokalitas yang kurang, dan adanya kondisi new normal di situ. Dari situ kami coba analisis beberapa potensi yang ada, sehingga menghasilkan ada 3 potensi yang kami dapat di lokasi itu tuh sendiri. Nantinya akan dijadikan pemukiman padat dekat dengan Pasar Induk Penajam sebagai generator kawasannya, dan yang ketiga itu berada di zona Katulistiwa. Nah, untuk site-nya itu sendiri bisa dilihat teman-teman di samping kanan itu. Kalau dari foto-foto kami cuma bisa ngambil data melalui situs internet karena keterbatasan. Selanjutnya, nah, dari situ karena prosesnya berupa daring, kami coba gimana sih caranya kami bagi pekerjaan yang ada biar mempercepat proses. Karena jujur kami sebenarnya waktu pengerjaannya itu cukup singkat karena waktu itu kami bukan masa liburan. Jadi kami coba bagi untuk mempercepat. Jadi dimulai dari ide-ide aja yang bisa mungkin memicu dari ide yang muncul nanti. Nah, jadi sketsa-sketsa yang mencerminkan apa yang ingin kami angkat. Nah, mungkin sketsa-sketsa kasar aja yang ya masih belum berbentuk lah, berbentuk desain itu. Sketsa kasar kayak gini cepat. Nah, sampai akhirnya kami dapat ide, oh ya udah kita angkat sesuatu yang dari lokal jenius kawasan sana aja. Nah, selanjutnya dari situ kami coba masuk ke ide konsep yang kami angkat itu yaitu dari alun-alun tuh ternyata sebagai ruang publik mereka bisa bersama. Nah, dari situ kami ada yaitu benua Taka yang berarti kampung kita. Karena dari arti tersebut kami coba merepresentasikan kalau alun-alun ini tuh miliknya Penajam dari situ. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Dora. Ya, untuk konsepnya sendiri kami berangkat dari alun-alun dan public space, yang dimana kita pengen bikin konsepnya itu alun-alun sebagai wadah aktivitas masyarakat sekitar, lalu juga sebagai identifikasi kawasan karena alun-alun sama RTH kota. Jadi kita mendesain alun-alun tersebut tuh tetap memikirkan RTH-nya. Lalu dari situ alun-alun itu kita desain dengan mengusung 3 unsur utama. Ada alam, budaya, sama manusia. Lalu ada beberapa strategi desain yang kita pakai, kayak biophilic design, smart design, universal design, locality, forestity, dan education, recreation, and connection, yang nantinya bakal kita jelasin waktu di implementasi desain. Nah, buat goals-nya sendiri, kami ingin alun-alunnya itu menjadi sebagai identitas bagi kawasan sekitar, lalu mewujudkan kawasan berbasis smart design, dan juga meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat. Next. Nah, setelah
Mungkin bisa dilanjutkan oleh Dita. Oke, untuk transformasi massa sendiri, kenapa aku tuh ngambil burung enggang? Kenapa tim ini tuh ngambil burung enggang sebagai transformasi lanskap? Nah, yang pertama tuh burung enggang tuh merupakan fauna yang dihormati oleh masyarakat lokal khususnya suku Dayak. Kemudian karena dianggap sebagai panglima burung, burung enggang dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Kemudian untuk selanjutnya, bentuk keseluruhan lanskap alun-alun itu merupakan metafora dari bagian tubuh-tubuh burung enggang. Yang pertama itu ada sayap. Sayap itu merepresentasikan sebuah alun-alun sebagai wadah aktivitas masyarakat yang ramah. Kemudian badan burung enggang sebagai pusat dari alun-alun. Tempatnya diletakkan ikon khas penajam Pasar Utara, yaitu sculpture enggang perkasa. Kemudian sedangkan ekor sebagai gambaran kemakmuran bagi pengguna alun-alun itu sendiri. Kemudian selain metafora burung enggang, penataan elemen bagian entrance berupa elemen dengan siluet talawang yang merupakan tameng khas Kalimantan Timur. Di sisi kanan dan kiri sebagai representasi dari simbol perjuangan. Nah, dari dasar tersebut lahirlah transformasi massa yang kaya akan budayanya Kalimantan itu sendiri. Karena masih ada waktu, aku masih ada satu pertanyaan terakhir nih dari Livian Valentino, UAJY. Apabila konsep tata massa tadi diterapkan dari atas, bagaimana cara menikmatinya dari mata manusia? Begitu. Mungkin Willy bisa menjawab. Jadi gini, sebenarnya kenapa tata massanya kayak menjulang tinggi gitu kan? Kami mau menghilangkan stigma di mana suatu alun-alun itu basisnya harus rata, dan alun-alun dimanapun beberapa presiden yang kami analisis itu kekurangannya yaitu mereka cuma bisa walaupun secara mata manusia memang lebih bagus dinikmati secara visual rata, tapi kami coba kembangkan mereka secara vertikal di mana bagi sesuai dengan biofilik design, di mana dia mempunyai tingkatan tertentu. Nah, di situ juga melalui penataan vertikal tadi sebenarnya kami menyediakan kayak jembatan gantung gitu yang bisa dilewatin, sehingga walaupun ada ketinggian tetap dirasakan sama dan rata di sepanjang perjalanannya. Di sekitar rainwater harvesting tadi juga kami berikan ornamen dari area Kalimantan Timur itu sendiri, sehingga sebenarnya memang kami pikirkan kalau area itu tuh dinikmati dari bawah itu masih bisa, karena mereka bisa melihat dari berbagai ukiran yang ada dan mencerminkan kultur lokal yang ada di situ sendiri. Mau nambahin juga, selain itu kita bentuk skybridge-nya itu dengan bentuk yang dinamis, jadi tetap bisa dinikmati sama yang ada di bawahnya gitu, nggak monoton. Baik, sesi tanya jawab yang kedua ditutup. Terima kasih kepada tim kedua atas jawabannya. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi talk show. Nah, ini di sesi ini kita akan panitia. Ya. Sebelum sesi talk show, apakah ada baiknya kami menampilkan videonya tadi yang belum sempat kami tayangkan? Oke, boleh Kak. Oke, aku mohon izin share screen.